Oke, welcome back to my channel. Buat teman-teman pemula yang baru terjun di bidang afiliator, mau live streaming dan pengen tahu apa aja alat yang dibutuhkan, ini dia alat-alat yang dibutuhkan dan teman-teman bisa pilih opsional ya. Kalau nanti ada alat-alat yang kira-kira nggak dibutuhkan, silahkan skip, dan alat yang dibutuhkan silahkan untuk dicari, dan untuk harganya kita bakal kasih tahu ke teman-teman berapa aja harganya. Oke, yang pertama, menjadi konten afiliator live streaming itu pasti butuh dengan kamera teman-teman. Jadi teman-teman tuh butuh banget punya kamera yang resolusi kameranya bisa 1080 pixel minimal tuh, di 1080 pixel 30 fps, dan itu membutuhkan HP di kira-kira di harga 2 jutaan udah bagus ya. Kalau misalnya HP di harga 1 jutaan memang kalau buat video dia kurang bagus gitu. Jadi kalau yang pertama, usahakan kamera teman-teman itu mendukung. Kalau toh misalnya HP-nya baru mau ngerintis banget nih, HP-nya belum bagus-bagus amat ya, boleh HP yang kualitas kameranya bukan yang bagus-bagus amat, yang penting di pencahayaan. Nanti kita bahas juga di pencahayaannya. Untuk pertama, kalau saya biasanya menggunakan HP dari Oppo Reno 10. Mau kamera depan, kamera belakang, itu hasilnya udah bagus semua dua-duanya. Jadi nggak harus pakai iPhone ya. Kalau teman-teman punya iPhone bagus sih memang, karena warna iPhone itu lebih akurat ya dan lebih menarik gitu. Tapi bukan berarti kita yang user Android itu nggak bisa bersaing dengan iPhone. Buktinya sampai saat ini live streaming saya masih tetap rame, ada yang check out dan ada yang tanya-tanya, dan untuk hasil tangkapan videonya itu masih bagus banget. Jadi yang pertama, teman-teman untuk join di afiliator mau live streaming adalah punya HP yang kualitasnya bisa di 1080 pixel per 30 fps. Yang pertama. Kemudian untuk yang kedua yang dibutuhkan adalah teman-teman punya tripod. Ini penting banget tripod nih. Tripod ini gunanya untuk naruh HP, dimana tripod sekarang banyak banget ya, harga murah. Mau yang kaki 3, kaki 4, atau mau tripod yang kayak gini ya. Kalau tripod kayak gini itu kodenya di P180. Teman-teman kalau nyari jangan langsung ke brand TNW. Cari aja yang dia kodenya sama ya, P180. Karena ternyata teman-teman gini ya, banyak brand-brand yang datang ke Indonesia ini impor dari negara luar, kemudian di Indonesia di rebranding. Ada brand ini klaim produknya ini, produknya ini, produknya ini. Padahal produknya sama aja. Kayak P180 ini diklaim sama TNW P180 ya. Tapi ternyata di produk lain ada juga P180 yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan TNW P180. Itu yang kedua ya teman-teman, harus punya tripod ya. Ini harus punya tripod, wajib banget biar HP-nya bisa ditaruh dan dia nggak goyang-goyang ya. Kemudian yang ketiga yang dibutuhkan adalah punya mic condenser seperti yang saya miliki saat ini. Dan teman-teman bisa dengerin suara yang saat ini kalian dengarkan itu pun suara dari TNW K16 ini, seperti saat ini saya gunakan ya. Ini punya mic condenser teman-teman. Sebenarnya opsional, mau dari seperti yang saya sampaikan tadi, dari TNW silahkan, dari brand lain silahkan. Yang penting kita punya mic condenser. Karena kalau kita punya mic condenser kayak gini, ini lebih terlihat profesional ya. Kalau misalnya teman-teman mau yang menggunakan ini mic wireless ya, bisa juga menggunakan mic wireless ya. Ada banyak banget pilihan mic wireless di luar sana yang harganya betul-betul murah. Kalau yang saya punya ini dari brand Smartcom S5, tampilannya seperti ini. Kalau dinyalakan dia warnanya seperti ini. Ini udah bagus banget juga. Cuman kalau buat live streaming saya biasanya menggunakan kondenser dari TNW K16 ini. Harganya murah, untuk TNW K16 di harga sekitar 130 ribuan ya. Kalau untuk mic wireless ini harganya di sekitar 150 ribuan aja. Itu yang ketiga ya teman-teman, yang perlu dimiliki adalah punya mic condenser dari brand apapun terserah. Kalau nanti teman-teman udah sukses, sudah bagus kontennya, bisa dinaikkan ke mic-mic yang harganya lebih mahal lagi. Kemudian yang keempat adalah teman-teman punya stand mic kayak gini. Untuk stand mic yang saya miliki ini dari brand Tap Studio, untuk harganya di sekitar 40 ribuan aja, nggak mahal-mahal kok teman-teman. Ini murah ya, teman-teman bisa cek di Shopee ya, untuk namanya itu adalah stand mic holder gitu, dari brand Tap Studio, murah, harganya di 40 ribuan aja. Itu yang keempat ya teman-teman. Kemudian yang kelima, ini opsional ya. Yang kelima ini opsional. Kalau teman-teman menggunakan HP yang masih ada lubang jack audio itu adalah lubang headset teman-teman. Kayak gini ya, lubang headset kayak gini bisa ada di HP biasanya. Kalau di HP teman-teman masih ada lubang jack audionya, maka mic condenser dari TNW ini bisa dicolokin langsung ke HP-nya tanpa membutuhkan soundcard. Tapi kalau misalnya HP teman-teman sudah nggak ada lagi lubang jack audio, buat nyambungin mic condenser ke HP itu butuh yang namanya soundcard. Jadi soundcard tuh kayak gini teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat ya, soundcard kayak gini. Ini mic condensernya dicolokin ke soundcard kayak gini. Dan di sini nanti ada opsional tambahan-tambahan. Kalau misalnya mau dipakai headset Bluetooth, kalau mau ditambahin musik-musik itu bisa disambungin dengan soundcard. Dan soundcard yang saya miliki ini dari soundcard Bonkyo F999 Max. Sebenarnya yang F999 biasa juga udah bagus banget. Cuman kayaknya nanggung amat ya kalau misalnya nggak beli yang Max sekalian. Karena Max yang sekalian tuh efek suaranya udah bagus banget, banyak banget. Kemudian untuk pengaturan suaranya juga banyak ya, teman-teman bisa cari tahu lah ya. Untuk review-reviewnya salah satunya sound seperti ini.
itu ya. Untuk contoh-contoh sound efeknya seperti itu udah banyak banget. Dan sound card ini opsional teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai mic condenser, nggak mau pakai sound card, boleh pakai mic wireless aja nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman pengen kelihatan profesional, boleh menggunakan mic condenser dan juga sound card dari Bonkyo tadi. Itu yang untuk yang ke-5. Kemudian untuk yang ke-6, teman-teman wajib banget punya lighting. Karena kamera sebagus apapun, kalau pencahayaan di ruangan itu kurang, maka hasil videonya nggak akan bagus. Nih kayak gini teman-teman. Saya menggunakan lampu lighting dari TNW yang 155 watt. Nanti di paket penjualan teman-teman bisa dapetin remote kayak gini. Dimana di remote-nya itu sudah bisa untuk mengatur tone warna. Kemudian untuk naik turunin daripada kapasitas pencahayaannya. Misalnya kayak gini. Ini warna yang saat ini itu di warna cool ya. Kalau saya ganti jadi warm seperti ini. Warnanya berubah ya, jadi agak orange. Kemudian ini yang white warm ya, putih terang. Ini untuk live streaming biasanya saya menggunakan yang white warm seperti ini teman-teman. Sebenarnya untuk lampu ini juga 155 watt ini ada dua opsional, satu dari brand Inbex, satu dari brand NW. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwasanya dua perusahaan ini adalah perusahaan yang mengimpor produk lampu ini dari luar ke Indonesia. Setelah sampai ke Indonesia, maka diklaim oleh dua perusahaan ini. Untuk harganya selisih lumayan jauh. Di TNW di harga 80 ribuan dan di Inbex harganya di sekitar 90 ribuan, hampir menyentuh angka 100 ribuan ya. Jadi untuk lighting, kalau teman-teman ada budget sekitar 80 ribu, boleh untuk beli lighting dari TNW 155 watt ini. Kemudian yang terakhir adalah wajib banget ya teman-teman. Kita live streaming ya minimal di Shopee itu adalah yang disarankan 2 jam. Minimal yang disarankan 2 jam. Dan 2 jam itu pasti HP-nya bakal mengalami yang namanya panas ya. Dan itu bisa diatasi menggunakan cooler. Dan cooler kalau misalnya budgetnya minim ya, tapi pengen yang lumayan bagus, mending teman-teman cari cooler dengan kode X20. Ini cooler yang kodenya X20 teman-teman. Kenapa kita saranin yang X20? Karena X20 itu dia sudah ngembun. Walaupun nggak sampai ke taraf dia ngeluarin salju, tapi dia sudah ngembun dan bagus banget. Untuk live streaming berjam-jam masih aman banget teman-teman. Dan untuk cara pemasangannya nanti tinggal dimasukin aja ke HP. Misalnya kita contohin ya, try on seperti ini contohnya. Disesuaikan aja dengan body HP-nya. Kita masukin. Seperti ini posisinya. Nanti tinggal dicolokin aja untuk bagian apa namanya? Nanti tinggal dicolokin aja. Mau langsung ke charger dicolokin atau mau dicolokin ke power bank juga bisa. Nih kita contohin kalau misalnya kita colokin ke power bank ya. Nah ini contoh kalau misalnya kita colokin di power bank kayak gini teman-teman, dia nyala warnanya biru kayak gini ya. Kalau dia nyala warna birunya nyala berarti coolernya berfungsi nih teman-teman ya. Jadi ini udah bagus banget kalau misalnya mau digunain buat live streaming berjam-jam biar HP-nya nggak overheat ya, biar nggak terlalu panas, biar HP-nya tetap adem sehingga HP-nya nggak gampang rusak, boleh banget dicari aja untuk coolernya dari brand apapun terserah ya, mau brand Uplu, mau brand Netpack ya, itu harganya selisih sih sebenarnya. Dari brand Netpack itu harganya jauh banget lebih murah dibandingin dari brand Uplu. Kalau di Uplu di 90 ribuan, Netpack di harga 50 ribu atau 60 ribuan ya. Jadi selisih harga 20 ribuan sampai 30 ribuan teman-teman. Untuk pemasangannya tinggal disesuaikan aja dengan HP teman-teman ya. Dan untuk yang terakhir ini opsional ya, nggak wajib tapi boleh teman-teman gunakan. Kalau misalnya kita live streaming ya, pengen tahu kualitas suara kita gimana, kita tuh butuh alat yang namanya transmitter audio teman-teman. Teman-teman bebas mau pakai transmitter apapun. Kebetulan yang saya gunakan ini transmitter dari Tab Studio ya. Kemarin saya beli di harga sekitar 50 ribuan. Ini tuh gunanya untuk menyambungkan TWS atau headset Bluetooth ke soundcard yang saya sedang gunakan saat ini. Jadi walaupun saya ngoceh-ngoceh kayak gini, saya tetap bisa dengerin suara saya. Cara pemasangannya mudah, tinggal dinyalakan dulu untuk transmitternya sampai dia nyala warna merah. Kemudian disambungin dengan TWS yang sudah teman-teman siapkan. Nanti kalau misalnya dia udah nyala, kedipnya tuh bakal pelan. Nih kedipnya kelihatan ya. Nah kalau udah kedipnya kayak gini itu udah connect dengan TWS-nya. Dan ini saya bisa dengar suara saya sendiri ketika saya lagi live streaming, dan saya bisa tahu nih kira-kira kualitas suaranya bagus nggak nih, kira-kira jelas nggak suaranya, kira-kira efeknya apa yang kurang. Saya bisa dengar langsung ketika saya menyambungkan antara soundcard dengan menggunakan alat yang namanya transmitter ke TWS yang saat ini saya gunakan. Kalau misalnya ada pertanyaan, delay nggak bang? Ya ada delay. Delaynya tuh bentar. Kayak misalnya ketika saya mengatakan kata-kata bentar, saya sudah selesai di tarnya, di sini baru ben. Jadi perbandingannya kayak gitu ya. Kalau bentar, ketika saya sudah selesai mengatakan bentar, tarnya selesai, di sini baru ben. Ya, jadi delaynya seperti itulah ya kira-kira. Ya nggak terlalu parah amat, sekitar 0,1 detik ya, 0,1 detik, nggak banyak-banyak amat. Jadi itu 8 alat yang dibutuhkan untuk menjadi
content creator di bidang affiliate ya untuk live streaming, mau itu di Shopee, mau itu di TikTok atau di bagian-bagian yang lain. Atau kalau teman-teman mau digunakan untuk live streaming karaoke dan lain sebagainya ya kira-kira alatnya seperti ini ya. Dari awal kita punya kamera HP, kemudian kita punya tripod ya terserah tripod mau dari brand apapun. Kemudian ketiga kita punya mic condenser. Kalau kita punya mic condenser maka kita butuh ini juga untuk stand holdernya dan butuh ke sound card untuk menghubungkan antara mic condenser dengan HP yang kita gunakan untuk live streaming. Dan kalau misalnya teman-teman mau memilih menggunakan mic wireless saja, mic wireless kayak gini ya, atau bentuknya seperti apapun, maka tiga ini bisa di skip ya. Mic condenser di skip, stand holder di skip, dan sound cardnya di skip. Cuman kekurangannya adalah kalau kita menggunakan daripada mic wireless kita nggak bisa ngasih efek suara kayak gini. Kemudian untuk yang berikutnya kita butuh lighting ya. Kita saranin dari TNW aja, cari aja teman-teman TNW 155 watt. Kemudian kita butuh juga cooler untuk mendinginkan HP supaya nggak overheat. Dan yang terakhir adalah ketika kita menggunakan sound card, kita butuh transmitter audio buat dengerin suara kita sendiri ketika kita lagi live streaming. Nah, buat teman-teman yang kira-kira bakal bingung nyarinya di mana, kita sediain ya. Link-linknya ada di deskripsi ya. Silahkan dicek aja. Mulai dari tripod, mic condenser, kemudian stand mic holder, sound card, lighting, cooler, dan transmitternya. Oke teman-teman, sekian dari kita. Semoga sukses di bidang content creatornya, live streamingnya makin semangat, kelihatan lebih profesional, dan moga aja dagangannya laris ya. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Jangan lupa di like kalau teman-teman suka dan di subscribe ya, biar kita makin semangat untuk bikin konten-konten seperti ini lagi.